Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya diberi kesehatan. Kali ini bersama saya Muhammad Afif Maulana dari SIKI Balikmas Surabaya. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemerolehan bahasa, utamanya pemerolehan bahasa kedua. Jadi sebelumnya kita sudah punya bahasa pertama atau bahasa utama, biasanya itu bahasa ibu, misalnya ibu kita atau orang tua kita memiliki bahasa Jawa, maka kita bisa menguasai bahasa Jawa. Atau mungkin orang tua kita bisa bahasa Indonesia, kita juga bisa bahasa Indonesia. Pokoknya bahasa ibu, bahasa dari orang tua kita, atau bahasa dari lahir, atau bahasa yang pertama kita kuasai dan kita menguasai itu. Dan setelah itu kita menguasai bahasa kedua. Misalnya setelah bahasa Jawa kita mengetahui bahasa Indonesia. Kita setelah mengetahui kita bahasa ibunya bahasa Indonesia, kemudian kita bisa berbahasa Jawa. Nah, bagaimana memperoleh itu? Di sini saya akan membahasnya dalam ilmu psikolinguistik. Di dalam bukunya Abdul Sair itu menyebutkan bahwa ada pemerolehan bahasa kedua, itu ada prosesnya. Di sini saya membahas sejarah, tahap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah. Ini dalam bukunya Abdul Sair. Itu dalam sejarahnya, dari mulai zaman Yunani itu sudah ada metode atau cara bagaimana memperoleh bahasa, terutama bahasa kedua, yakni rekonstruksi, forum, alat bantu, dan komunikatif. Dalam pengajuannya itu rekonstruksi. Jadi dari mulai Yunani itu ada metode rekonstruksi. Jadi merekonstruksi tata bahasa yang ada. Kemudian forum, di sini sudah mulai ada forum-forum belajar bahasa. Yang kedua alat bantu. Jadi sudah ada alat bantu membantu memperoleh bahasa kedua. Yang ketiga komunikatif. Jadi ketika berkomunikasi itu mulai belajar bagaimana memperoleh bahasa. Selanjutnya ada tahap, itu ada dua tahap, natural dan formal. Nah, ini bisa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ya. Natural itu pemerolehan bahasa secara alami. Misalnya kita belajar bahasa karena kita berada di Inggris misalnya. Ketika kita sudah bahasa Indonesia nih, bahasa utama kita bahasa Indonesia, terus kita berada di luar negeri. Karena kebiasaan di luar negeri, kita jadinya bisa menguasai bahasa kedua atau bahasa Inggris. Kita misalnya bahasa Jawa. Kita transit atau hijrah nih ke Bali. Di sana orangnya bahasanya bahasa Bali semua. Dan kita lama kelamaan karena kebiasaan kita bisa menguasai itu bahasa Bali. Nah, itu secara natural. Tahap selanjutnya itu tahap formal. Tahap formal itu ketika di sekolah. Jadi misalnya kita berada di sekolah, kemudian ada belajar bahasa Inggris. Karena kita bahasa pertamanya bahasa Indonesia, kemudian bisa bahasa Inggris, itu gara-gara belajar di sekolah. Nah, itu. Selanjutnya ada faktor-faktor. Ada 3 faktor yang akan saya jelaskan, yaitu motivasi, usia, dan bahasa pertama. Motivasi, seorang belajar bahasa kalau gak ada motivasi pasti dia akan lambat. Misalnya walaupun di sekolah ini ada pelajaran bahasa, tapi kita malas mengikutinya, ya gak mungkin kita bisa mengikuti itu atau bisa menguasai itu. Selanjutnya ada faktor usia. Ini pengaruh sekali. Biasanya kalau orang tua itu akan lebih sulit menguasai bahasa kedua daripada anak-anak atau orang yang lebih muda daripada usia itu tersebut. Selanjutnya ada bahasa pertama. Bahasa pertama ini maksudnya misalnya nih kita ingin menguasai bahasa kedua, bahasa Indonesia nih ya, kita ingin menguasai bahasa Inggris. Itu akan kesulitan karena beberapa struktur dari bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa keduanya atau bahasa yang ingin dikuasainya itu bahasa Inggris. Jadi metode atau tata bahasa di bahasa pertama itu akan mempengaruhi bagaimana belajar di tata bahasa bahasa keduanya. Ya, misalnya kalau ada kemiripan yang lebih cenderung di bahasa pertama dengan kedua, itu akan lebih mudah. Misalnya bahasa Jawa misalnya ada kosakatanya pengen diserah bahasa Indonesia, maka orang-orang Jawa itu akan lebih mudah belajar bahasa Indonesia. Misalnya lagi bahasa Indonesia nih mirip dengan bahasa Malaysia, kebanyakan kosakatanya mirip. Jadi pembelajarannya atau pemerolehan bahasa keduanya atau
dia menguasai bahasa kedua dari bahasa tersebut, dia akan lebih mudah. Nah itu pemulaian bahasa faktor dari bahasa utama. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.